Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, bertemu lagi dengan Bu Rena. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih di pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Pembelajaran kelima dan keenam. Yang pertama ada IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua ada SPDP KD 3.4, tentang memahami karya seni rupa teknik tempel. Dan yang ketiga ada bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Yang kedua, kalian mampu mengapresiasi karya seni kolase. Yang ketiga, kalian mampu membuat pertanyaan untuk wawancara. Pembelajaran kelima yaitu muatan IPS, mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Nah, tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah, yang pertama ada padi, yaitu tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus atau yang subur dan pengairannya yang cukup, sehingga membuat tanaman padi menjadi tumbuh dengan subur. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi juga harus ditanam di lahan terbuka karena tanaman padi membutuhkan cahaya matahari. Selanjutnya ada teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Selanjutnya, masih di pembelajaran 5, yaitu muatan SPDP, mengapresiasi karya seni kolase. Nah, hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat kalian. Nah, dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kalian harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang kalian buat atau karya yang telah dibuatnya. Nah, di sini contoh apresiasi hasil karya kolase. Coba kalian perhatikan gambar kolase ini. Nah, di sini ada Tony, dia memberikan pendapatnya atau memberikan apresiasi terhadap hasil karya kolase ini. Nah, karya kolase ini bagus dan indah menurut Tony. Kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, begitulah cara memberikan apresiasi terhadap hasil karya kolase. Tugas kalian
Masih di buku tematik 4C, halaman 33, nomor 3 saja. Di situ kalian memberikan apresiasi terhadap hasil karya kolase. Tulisan yang rapi dan jelas boleh langsung di buku tematik atau di buku tulis tematik. Terima kasih. Sekarang pembelajaran ke-6 yaitu muatan bahasa Indonesia. Di sini mempersiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, sebelum kalian membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, ada hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Yang pertama, kalian pilihlah narasumber sesuai dengan topik. Yang kedua, kalian buat janji pertemuan dengan narasumber. Yang ketiga, kalian persiapkan daftar pertanyaan. Yang keempat, berlatihlah wawancara agar lebih paham. Dan yang kelima, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian wawancara. Yang pertama, yaitu memperkenalkan diri kalian kepada narasumber. Yang kedua, mulai dengan pertanyaan yang ringan atau mudah. Yang ketiga, mengarahkan pembicaraan pada topik wawancara. Yang keempat, gunakan panggilan yang tepat dan sopan. Yang kelima, catat atau rekamlah pembicaraan saat wawancara. Yang keenam, hindari menyela penjelasan dari narasumber. Yang ketujuh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang kedelapan, catat informasi penting dari narasumber. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah kalian melakukan wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan yang ketiga, mohon diri dengan sopan. Itulah beberapa cara sebelum kalian membuat pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya, tugas kalian masih di buku tematik 4C, yaitu halaman 38, nomor 2 saja. Boleh langsung dikerjakan di buku paket tematik atau di buku tulis tematik kalian. Tulisan yang rapih dan jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.